Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan sama-sama kita membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia pada hari kiamat akan menolong pembacanya. Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir akan berkumpul bersama malaikat yang mulia lagi taat. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa baca satu huruf dari kitab Allah maka ia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu
satu huruf. Baik, kita lanjutkan makharijul huruf sejenak sambil dirasa betul di mana posisi huruf tersebut berada. Pakai tangan kiri, pangkal tenggorokan. Sambil dirasa ada di pangkal hamzah ha, a ha, tengah tenggorokan. Saya naik sedikit, ain ha, kalau yang pertama tadi a, tidak ya, ujung tenggorokan. Ghair kha, tidak boleh monyong. Pangkal lidah paling belakang. Qaf, pangkal lidah sedikit ke depan. Kaf, ka, tengah lidah dengan langit-langit. Yim, shin, ya. Ya, sha, ya. Sisi lidah bertemu geraham atas. Letakkan dulu sisi lidahnya ke geraham. Lod, tapi lo, bukan bo, bukan lo, juga bukan do. Kalau do pakai ujung lidah itu sisi lo, ujung sisi lidah setelah lod, lam, ujung lidah setelah lam, nun, nah, ujung lidah setelah nun, ro, ujung lidah bertemu gusi atas. To, dal, ta. Ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah. Lebih dekat ke bawah. Sod, zain, sin. So, za, sa. Itu yang ikutan. So, za, sa. Ujung lidah bertemu ujung gigi depan atas. Kembali. Lo, dal, ta. Bibir bawah bagian dalam. Ujung gigi atas. Fa. Dua bibir tertutup. Ta, mim. Ba, ma. Dua bibir membentuk bulatan. Wow. Wa. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kesempatan kembali untuk mengambil ilmu, diawali dengan melaksanakan sholat berjamaah. Ini adalah kemenangan yang tiada taranya, bahkan keberadaannya dibandingkan dengan kenikmatan dunia, kenikmatan seluruh isi dunia. Kalau ukurannya Allah,
itu lebih baik 2 rakaatnya sebelum subuh. Bayangin, 2 rakaatnya sebelum subuh itu lebih tinggi kedudukannya dengan Alphard yang Bapak punya. Apa? Oh, 2 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih tinggi dengan semua kesenangan yang kita punya. Jadi boleh jadi hari ini orang mengatakan kita orang tidak punya karena ukurannya duit, karena ukurannya harta. Tetapi pastikan di hadapan Allah kita adalah orang-orang kaya. Kenapa? Setiap harinya, paginya mengawali pagi itu dengan qobliyah subuh. Ya. Bahkan sampai-sampai ada sebuah hadis mengatakan ketika ini sudah menjadi rutinitas, ya, sudah menjadi kebiasaannya qobliyah, itu sampai tergantikan andai dia ketinggalan, dia gak kebagian waktu di waktu usai melaksanakan sholat subuh, melaksanakan qobliyah, dikarenakan rutinitasnya, kebiasaannya. Nah, maka karenanya jangan sampai kita ngejar-ngejar yang lain, ya, sampai kemudian melupakan yang ini. Karena ini di hadapan Allah nilainya, poinnya sangat besar sekali. Jadi kalau kita mampu bangun sholat subuh sebelum beraktivitas yang lain dengan qobliyah, lebih-lebih sholat subuh berjamaah, sudah itu ketetapan yang Allah berikan kepada kita dengan ketetapan terbaik. Apapun kondisinya, ketika subuh ini ditunaikan lebih-lebih berjamaah, maka di hadapan Allah bahwa itu adalah orang mulia. Ya. Tidak usah khawatir dengan hingar-bingarnya kehidupan dunia, kecuali dengan kita sama-sama sholat subuh berjamaah. Ini sekaligus, ya, sholat subuh kita membiasakan dengan Quran, maka sholat komplit, ya, paket komplit lah. Jadi didawamkan di rumah, tidak hanya sepekan sekali di rumah. Selesai sholat subuh itu barang selembar 2 lembar dibaca, dirutinkan. Karena kalau nunggu nanti khawatir ketobat, ya, ketobat Pak. Nunggu siang, yakin siang baca Quran. Jarang kita mendapati orang siang-siang baca Quran. Ya, sibuk dengan urus dunia kita. Maghrib, capek badan. Sibuk nunggu isya nanti. Udah gantuk gitu. Ya akhirnya udah nanti aja, nanti kapan ya nanti. Akhirnya apa? Mudah-mudahan istiqomah kita ini, ya, harus saling ingat satu dengan yang lainnya. Kalau ada temannya yang lagi futur itu apa sih? Futur itu kalau bahasanya lagi malas, manusiawi lah, ya, manusiawi ya. Kalau malas itu manusiawi. Jadi kalau orang nggak punya malas itu namanya malaikat. Kalau bapak nggak punya malas, jangan-jangan. Nah, di sini ada malaikat. Gitu. Oleh karenanya, ya, sama-sama lagi futur, lagi nggak semangat, lagi nggak mood ngaji, itu Pak etikanya ya. Kalau kita lagi nggak mood ngaji, cari samperin temen yang rajin, samperin serius. Karena kalau nanti nyamperin sama temen yang nggak rajin, keluhannya sama. Ya, udah mulai males ngaji, perasaan udah pusing, suruh apa sekarang, apalagi keluar, akhirnya gitu nanti. Menambah penderitaan lagi nanti. Makanya kalau lagi bermasalah, lagi nggak mood, lagi nggak semangat ngaji, coba tengok di antara teman ngaji yang rajin siapa, samperin gitu.
minta nasihatnya, diskusi dengannya, ngobrol aja supaya giro itu muncul kembali. Karena kata Allah Subhanahu wa taala sampaikan, orang berilmu dengan orang tidak berilmu itu apa? Ya, orang berilmu dengan orang bodoh, kata Allah, itu seperti cahaya dan kegelapan. Orang berilmu itu seperti cahaya, maka disebut al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Maka maksudnya apa? Mudah kita melangkahnya karena ada ilmunya. Baca Quran susah amatnya karena ilmunya belum komplit. Kalau nanti yang sudah berilmu, maka akan mengatakan bahwa baca Quran itu insya Allah mudah. Ya. Maka karenanya pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sama-sama telaah untuk berinteraksi dengan Al-Qurannya. Terakhir kita sampai surah Kemarin Al-Insyiqaq ya, selesai ya. Al-Insyiqaq, kita masuk ke suratul Mutaffifin. Insyaallah sebelum puasa selesailah satu juz ya. Insyaallah. Puasa kapan? Ramadan ya. Ada Ramadan ya. Dipikirkan sejauh ya. Pak Haji siapa tadi? Ini adiknya Bapak datang di ini ya, sumbernya luar biasa. Subuhnya cukup lama. Saya kalau subuh ini di kampung itu malah jam 4 kurang, setengah jam bedanya, setengah jam. Di jam 4 kurang itu sudah setengah 4 itu udah di toa-toa itu udah ramai betul ya. Sudah ketemu surah berikutnya, yakni suratul Mutaffifin. Ini cukup panjang nih ya, satu halaman lebih. Sudah ketemu semuanya? Ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wai jadi i ya, bukan wai, jangan bergeser menjadi huruf e. Wailul lil mutaffifin. Silakan. Wailul lil mutaffifin. Mutaff ada tasydid. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Jadi jalan alladzina idza ya, kalau paling tidak diri kita sendiri kita tidak, jangan berlebihan ya. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kan? Alladzina
Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yanzu beda dengan huruf za ya. Kalau za yanzu ini yanzu tidak belakang kita. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Hati-hati ada tasdid turun nun dan mim. Jangan buru-buru. 2, 3. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim. liyaumin 'azim. Liyaumin 'azim. liyaumin 'azim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Sabar di nun bertasydid dan istiqamah ya, tidak boleh buru-buru. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Agak Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. ayat berikutnya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Tasdid dikunci dulu. 2, 3. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Kitabun marqum. Wailun jangan buru-buru. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Jangan mencuri di illa kullu mu'allu, nggak boleh panjang. Saya ulang. Wa ma yukadzibu bihi
lagi. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Saja. Ya, coba sekali lagi basmalah bersama-sama 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sama man enggak boleh panjang, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Segitu ukurannya. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Wailul lil mutaffifin. Berikutnya alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. lanjut. Wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifin.
المطففين Terus? الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون Ya. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون Ya saya tidak pernah. Biar nggak ada punya desisnya. Mab'uthun. Itu aja. مبعوثون Itu tuh. Ya, dijaga betul ya. Dijaga betul itu. Terus beliau ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين Alhamdulillah. Coba Allah sekali lagi tuh. Ayat yang keempat coba lagi. Allah ya tuh. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون Sudah pakai kui. Kui tak boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Jangan sampai berubah jadi nirrajim nirrajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Ada yang kurang pas selami. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Jadi ayatuna nah itu kita baca pendek ya. Bang Soleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم Ulang يخسرون lagi. Ya. Sekali lagi.
wa idza kaluhum aw wa biasa karena nggak ada nun matinya. Kalau ada nun matinya baru boleh ditahan. Au wazanu segitu aja. wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu Boleh nunya pendek ditahan tapi nukunya hanya satu aja. ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun Ada double, ada waw. ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin azim yawma yaqumun nasu lirabbil alamin. Terus alhamdulillah. Jadi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzil lil mukazzibin. sedikit aja di le-nya. Le-nya dibuang. Lil mukad lil dengan lil mukad lil. Coba. wailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim. Kul ada tasydidnya. Illa kullu lagi. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Asa biasanya. Asa tayrun. Coba sekali lagi. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Terus ya. Hati-hati apa yang huruf mati itu kecuali ba dirudal kof jangan diseret. Alhamdulillah dikit nggak boleh. Rabbil alamin rabbil ya siap. Alhamdulillah. Matata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Nah, di au-nya jangan terlalu lama. Au wazanu tidak ada. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
يبصرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Terus Abud menyebab Abud أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن كتاب الخلد hilang. لفي سجين. Mau kira itu mau berhenti. Ya betul. Habis hujan kira itu. Terus وما أدراك ما سجين dilamatin apa kok? Sambil mengeja boleh. كتاب مرقوم Mak كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون bukan. Nah, kalau ada tafsir langsung bukan. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به مقتدر إلا كل أثيم Bentar, sekali lagi pelan-pelan, jangan buru-buru. وما يكذب به إلا كل مقتدر Din, mu'tadin, إلا كل مقتدر أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Pak, ya benar, ada Pak. Ya, boleh. Yuk. Alhamdulillah. Pak Sobaruddin mencoba. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kala inna kitab wa hudail lafisuddin wa ma'adroka kitabul kitabun marqum wailul yawma Wailui
Punten. Wailul yaum. Tutla Pak Sumanto. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yaqawun. Masih di Rudza ya. Apa? Supaya serius Rudza. Alladzina idza coba. Alladzina idza talu 'alan nasi yaqawun. Wa idza kaluhum aw wajanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum musuhun. Ala yadunnu ulaika annahum Susun. Yaumin adid. Bagus. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Uruzannya ya Pak, harus terus latihan uruzan. Tempel dulu Pak. Ujung lidah itu ya, ujung gigi atas. Ya. Ya. Maka jangan ditarik, biarin aja di situ. Hanya turunkan aja dia lidahnya. Ya. Ini izin. Coba deh. Coba ulang. Coba kalau tidak mana? Sekarang lidahnya belum kelihatan. Soalnya ketarik lagi ya. Kalau ditarik pasti dijak. Kalau dibiarin di situ aja, dia biarin aja, jangan ditarik. Nah, hanya diangkat gitu. Nah lagi. Nanti Bapak datang ya. Soalnya minggu depan udah bisa ya. Bapak datang. Coba kita lihat di depannya. Ayo dibaca. Silakan proses kepadatan 2 hari ya. Allah
Jadi sama di runda, nanti kita coba setelahnya dioptimalkan. الذين إذا اقتدروا على الناس يستغفرون. Saya lihat dan yang pendeknya dengan seksama. Alladzina idza iqtadu Ta panjang. Ta-nya panjang. Idza ta ada alifnya. Karena juga ada panjang. Nasi itu juga panjang. Alladzina idza iqtadu ala nasi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin adhim yawma yaqumun nasu yawma yaqumun nasu lirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, wama bukan.
Selanjutnya. Bayi itu ditahan di atas. Ada beberapa yang sepertinya merasa kesulitan menghafalkan huruf D-nya. Coba saya berdiri supaya lebih gampang serius. Huruf D secara teorinya dipahami dulu. Ujung lidah tempelkan ke kaki atas, harus nempel. Kalau nggak nempel nggak jadi. Kalau satu huruf ini nggak bisa, maka otomatis nanti dua huruf yang lainnya kesulitan. Karena huruf D itu sama dengan huruf Ta, sama dengan huruf Tho. Ta. Yang ini ya. Ada huruf D nih, kemudian huruf Tho, ada huruf Ta. Ya ini bukan zat kalau sama. Nah ini ya. Nah 3 huruf ini satu tempat. Kalau ini bisa, insya Allah sih ini bisa. Kalau ini nggak bisa, ini juga agak sulit. Nah makanya 3 huruf ini sama tempatnya, mohon diperhatikan. Nah teorinya begitu tadi ya. Ujung lidahnya tempelkan ke ujung gigi. Nah, tempelin dulu. Didorong coba. Ya. Gila. Ya. Ya. Dan sama-sama dan lihat dan di du, ayo coba Bapak mantap. Nah, lidahnya ya. Saya deketin jawab tadi itu mantap ini. Kalau berdiri om boleh. Berdiri kelihatan saya. Saya aja yang berdiri. Coba. Ayo. Coba ilmu yang begitu. Sa dulu, Pak. Sa. Nah, bukan. Yang ini. Ini bukan sa. Ta. Mana? Ta. 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 Kata dengan ya. Ta. Sa. Bukan. Ta. 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 Lagi. Ta. Ta. Nah, lagi itu dapat tuh. Ta. Lagi. Ta. Lagi. Enggak, serius. Ini dah mau dapat. Ta.
Betul. Cepat lagi. Fi. Su. Da. Lagi. Di. Cepat sa. Si. Di. Oke, Pak. Musa. Ya. Hah? Iya. Saya agak bingung cari kata-kata lain sudah. Tapi nggak apa-apa, sama itu. Kalau teorinya nggak dapat, teorinya sudah ngerti diucapinnya nggak ketemu, nggak usah khawatir. Besok lagi bilang bosen lah saya lagi. Pokoknya harus coba lagi. Terus. Kalau tak coba. Kalau tak. Lagi. Tak coba. Mulai tak. Perasaan nempel. Coba Pak jawab Pak Tamu. Lihat tamu dekat. Tak dulu Pak, coba kasih tak. Lihat bibirnya beliau. Ledekin dia juga. Masya Allah. Nggak apa-apa. Insya Allah. Selama sudah berupaya, gitu, berupaya sudah dicoba, gitu. Ya kita lihat aja kayak sebagian orang menganggap mudah, belum tentu yang ya, tidak apa-apa. Yang penting sudah diupayakan. Nah, sekalian, insya Allah kita sampai ayat 13. Ini ayat masih masuk kategori suratul Makkiyah. Makkiyah itu berarti surah turun di Makkah, periode sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Maka lebih banyak berbicara tentang neraka, surga, ancaman. Karena memang manusia itu akan melakukan sesuatu dengan dua hal itu. Satu, adanya surga. Dua, adanya neraka sebagai ancaman dan reward. Punishment dan reward. Ancaman dan bonus. Ya, kalau kemudian dua hal itu dipahami, orang akan melakukan sesuatu. Wailul lil mutaffifin. Jadi kalau ada kata wail, itu menjadi peringatan serius. Ya. Apa itu wail? Celaka. Hati-hati. Jangan mau kita masuk kategori orang yang dikategorikan celaka. Wailun lil mutaffifin. Apa itu? Celaka bagi orang yang curang. Curang di sini adalah bab urusan perniagaan dan dagang. Lebih spesifik lagi adalah mengurangi timbangan. Jadi dulu ada orang Madinah itu dia berdagang, punya 2 takaran. Kalau dia beli, gitu ya, beli dengan dia jual, itu takarannya beda. Ya, takarannya beda. Kalau beli, dia beli ke orang lain, gitu, takarannya itu pakai takaran yang gede. Nanti dijualnya dengan takaran yang kecil. Ya, mengurangi timbangan. Maka hati-hati ini izin ya, mohon maaf nih. Ada yang dagang nggak? Contoh misalnya dagang beras gitu ya, dagang beras. Ini ada lihat
dagang beras, dagang bensin, dagang apa, hati-hati. Ya kalau telur, alam ya. Kalau itu kan nimbangnya pas memang susah, tetapi berdasarkan keridhaan. Nah, berdasarkan kerelaan. Ngepasnya masih susah, potong telur kan susah. Potongnya sudah. Nah, tapi nimbang itu izin. Biasa kita mendapati orang nimbang itu pakai, kalau pakai takaran ya, pakai ini ya. Apa namanya? Ya pipa. Pipa ini jadi bentuknya lurus. Ini maksudnya nih cekung. Ketika dia ditarik pada garis lurus, kira-kira ngendelong gitu gak ya? Iya dong. Pasti akan, kalau kita tarik ini kan bawahnya turun nih. Kecuali dia melebihkan. Maka yang baik biasanya ada yang lebihin di situ. Nah, ini bagian dari kecurangan. Hati-hati. Kalau mau pakai garis lurus untuk menghabiskan itu pakai yang lurus tanpa ada cekungan. Kalau ada cekungan nanti orang bahaya itu. Ya, ancamannya berat di hadapan Allah SWT. Ngurangi timbang. Ini dulu saya baru nyadar ketika kita sudah ngaji. Dulu di kampung, saya orang kampung, orang kampung. Itu kalau orang panen gitu lah, orang panen padi gitu ya. Kita ada orang kaya gitu ya, juru kerja sama orang kerja di situ. Itu biasanya kalau hitungannya pakai karung, misalnya 47 karung dapat satu. Apa tuh namanya kalau bawon? Sama ya? Oh, sudah bawon. Oh, bawon. Ya ada juga macam-macam ya. Ada yang 5 satu, ada yang 7 satu, tergantung tuan rumahnya, tuan tanahnya. Ya, di sini dulu itu biasa, kami itu di kampung itu biasa begitu. Kalau model yang nanti buat bawon, buat bagian kita itu diayak. Ya, diayak, dikeringin, dijemur sekalian itu di sawahnya. Ditimbang begitu. Giliran nanti ditimbang. Kalau nanti punya tuan tanahnya, kita ada basahin. Iya, supaya lebih berat. Giliran punya kita dikeringin, diayak itu supaya apa sih? Gabuk-gabuknya itu loh. Ya, pokoknya apa itu pada pergi gitu ya. Tinggal yang berisi. Iya. Itu biasa dilakuin gitu ya. Ya Allah gitu ya. Itu perbuatan dosa itu. Itu wahid bin Mutafifin. Wahid nggak boleh. Dulu. Ya dulu saya ngelakuin itu. Ngelakuin begitu dan umum gitu ya. Nah, nanti kalau yang dijemur itu buat bawon nanti, buat bagian kita. Nah, kalau punya tuan rumahnya mah asal-asalan saja. Apalagi kalau nimbang, itu kecurangannya makin kuat. Kalau nimbang tuh punya kita dikeringin, diayakin, ya. Hukumnya dosa ini, dosa. Jadi memang banyak praktek-praktek, izin ya, praktek-praktek di perkampungan atau mungkin kita walau termasuk ini izin ya. Ini saya sedikit melenceng karena ini kalau di kampung itu biasa ngegade itu biasanya kali sawah. Ingat nih Pak Pur, saya mau masukin anak kuliah untuk duit ya, Pak Pur duitnya banyak. Amin itu sih. Habis itu diambil saudara gitu ya. Butuh uang gitu ya. Itu 50 juta. Saya ini gade sawah saya yang di sana. Ya. Akhirnya dapat 50 juta. Sawah itu punya siapa? Bapak.
Nggak, anggap biar gampang diilustrasikan. Saya punya sawah, Pak Pur punya duit. Saya gantiin sawah saya ke Pak Pur, saya minta duit 50 juta. Kalau kemudian saya ditanemin, hasilnya punya siapa? Punya Pak Pur. Digade punya siapa? Punya saya, punya Pak Pur. Kalau ini punya siapa? Ini kan tanemin nih, panen, punya siapa hasilnya? Jadi Pak Pur punya siapa? Ya, saya punya sawah nih, saya butuh duit, saya minjem Pak Pur 20 juta, ya, saya gade sawah saya ke beliau. Tanaman di tempat saya, ketika panen punya siapa? Punya Pak Pur, punya siapa? Siapa yang punya Pak Pur kenangan? Punya Pak Pur. Yang punya saya siapa? Itu punya saya. Ya. Nah, tar dulu, bagi hasilnya apa enggak? Kita bahas dulu. Ini punya saya, bukan punya Pak Pur. Gade itu sebenarnya bahasa paling mudah dalam minjemin, bukan mengambil alih. Rugi dong. Nah, ini saya pernah diskusi dengan ada seorang dokter di sebuah kampus gitu, diskusi dengan beliau berkaitan dengan bab ini, kita ditelusuri ayat-ayatnya dan hadis Nabi. Maka kekeliruan yang terjadi di masyarakat kita yang menyebabkan lagi orang yang tidak punya makin tidak punya pakai itu, karena menganggap hasil panen ini punyanya beliau. Saya bayar dari mana? Saya punyanya cuma sawah itu, saya nggak ada pinjam Pak Pur, ya. Lantas kemudian panennya diambil sama dia. Saya bayar pakai apa 50 juta itu? Akhirnya nggak bisa bayar. Habis apa yang terjadi? Nah, jadi poin pertama gini, atas tanaman yang ada di situ itu tetap punya saya. Sifatnya Pak Pur adalah membantu. Sifatnya membantu, nggak ada untung rugi. Bukan bisnis ini ya. Di sini sebenarnya adalah bisnis. Ini mohon maaf kalau ada yang terlanjur demikian, termasuk motor, itu tidak boleh dipakai seharusnya. Maka tidak boleh dipakai. Kan udah digade, betul tidak digade. Kecuali tuan rumahnya udah pakai aja, gitu ya. Tetapi nanti ada masalah-masalah yang ada di situ, nah itu kan nanti jadi masalah. Nah, sawah udah ditanemin, jadi punya dia. Terus saya bayar pakai apa? Kata dia, rugi dong saya. Ya, lagi-lagi ini konsepnya bukan masalah untung rugi, bantu-membantu. Dan nanti yang dipahami oleh sebagian kita punyanya beliau, maka beliau makin kaya. Sambil sharing aja. Iya, tapi selama ini yang bisa kamu lain masih gitu aja. Iya, caranya gimana ya? Caranya pinjem, dipegangin itu sertifikat. Nanti suatu masa ini nggak bisa jual. Nah, ketika dijual itu bukan langsung pindah alih ke tangan dia. Misalnya 50 juta, dijual dulu. Kira-kira kalau laku 60 juta, ya 50 juta dikasih ke Pak Pur, 10 juta balik ke saya. Jangan sampai ini 50 juta, baliknya harus 70 juta. Ini nggak boleh. Di saya biasa tuh Pak, praktek begitu. Kalau dikasih Ustaz, Maksudnya? dia ada nih 50 dapatnya dulu dikasih itu 2 juta buat Pak. Hadiah. Masukkan ke hadiah, tetapi tidak memulai dari awal ya. Dari awal nanti saya 50 juta ya baliknya 52 ya,
ya. Ini saya pegangin sertifikat tanah. Ya. Jadi kalau mau begitu, kalau kita pengen tetap punya hasil, boleh Pak Pur misalnya ikut kontribusi di situ. Aduh gimana, saya duit nggak ada, mau nyawang nggak ada, ya sudah saya modalin. Nah beda kan itu, saya modalin pupuk nanti ini tenaganya dari situ, kita bagi dua. Saya nggak bisa ngerjain, Pak Purnya punyanya duit, sudah kamu yang ngerjain, ya nanti hasilnya bagi dua. Boleh yang gitu? Boleh. Tapi tiba-tiba diambil alih, kan jadi gede punya buah nih. Nah, sama. Jadi beberapa waktu yang lalu ada kawan begini. Saya alhamdulillah kata dia begitu. Saya alhamdulillah tiap bulan ada uang masuk. Dari mana? Dari kontrakan. Sejak kapan lu punya kontrakan? Ditanya gitu kan. Ada orang yang gali 3 pintu. 1 pintu 500.000. Tiap bulan dia mendapatkan nih. Dia itu punya duit 30 juta. Ada kawan yang minjam, dipeganglah kontrakan. Tiap bulan 1.500.000 itu menjadi miliknya dia. Terus bayarnya dari mana? Oh dia punya usahanya itu. Mestinya 1.500.000 itu bagian dari nyicil. Harusnya nyicil itu. Nah ini enggak. Ya selama dia belum bisa balikin, kontrakan itu ada isinya, itu punya saya. Oh makin kaya dia. Jangan bikin kita. Banyak pokoknya, jangan kan di kampung di sini. Saya keluarga saya tahu itu saya. Enggak ada, digadein duit di Magelang. Kalau misalkan 500.000, tapi 5 juta nih coba. Memang digade tinggalkan yang gade lah. Kalau punya bapak nanti jadi masa 2 juta. 1 juta harus kembali ini gimana? Ya, itu 1 bulan yang lalu saya ngurus di Pandeglang. Jadi Pandeglang begitu. Ada saudara. Jadi saya itu ada punya tanah sedikit di Pandeglang, punya bapak mertua itu dulu almarhum. Itu saya nggak tahu kalau itu punya tanah. Tahunya itu baru sekarang, sudah sekian puluh tahun saya menikah itu ada tanah begitu ya. Nah tanah ini ternyata digadein sama saudara gitu ya, sama saudara dan saya nggak tahu gitu ya. Akhirnya ketika diurus gitu ya, sama kayak itu kasusnya, yaitu dulu dia minjem duit tapi diemaskan. Oke, boleh kalau sepakatnya dari awal adalah emas. Maka nanti ukurannya adalah emas. Iya gimana? Kalau emasnya nanti berubah jadi 2 juta, maka kembalikan dalam bentuk emas. Itu boleh. Penerimanya orang yang punya barang itu Magelang nggak terlalu bentuk emas. Kalau dalam bentuknya emas dengan nilai ukuran karatnya sama, itu boleh. Ini dulu emas 20 karat itu cuma 500.000 misal gitu ya. Saya minjemnya itu, tapi transaksi awalnya pakai emas. Nah nanti ketika kita balikin, ternyata 24 karat itu nilainya hari ini 2 juta. Itu dalam tempo 1 tahun. Ya nggak tahu urusannya, pokoknya kembali pada bentuk emas. Nilai emas tadi. Kalau transaksi awalnya pakai emas, rugi dong ya rugi nggak rugi. Itu mah inflasi terjadi. Nggak berdosa. Tapi pokoknya pakai emas. Tapi kalau tadi sama-sama uang, tapi kalau sepakat ini kan gini, saudara itu rada gimana gitu orangnya. Saya tanya. Di kampung itu kan nggak ada pakai emas karat sekian, ada namanya emas apa? Bukan emas delima atau apalah begitu. Yang kualitasnya saya tanya, waktu itu emas berapa gitu ya? Aduh, nggak tahu lah. Ini tempat ya, itu dipakai buat ditanamin sama orang di situ, didiriin obong. Waduh, kok ada obong lagi? Akhirnya saya panggil itu kiainya.
Ya, saya panggil ya, kiainya, saudara saya iniin, akhirnya kiainya minta maaf karena nggak tahu juga dia. Dia kalau di kampung kan asal lisan aja, nggak pakai sertifikat aja. Iya, pokoknya ngomong gitu ya. Ini tanahnya tuh, ini punya saudara saya udah ngomong sama saya, udah dipakai itu pegang. Ya, akhirnya saya luruskan, saling minta maaf gitu ya. Tetapi saya bilang banyak itu berarti 5 gram dulu itu cuman dia 1.200.000 ya. Bukan, 5 gram itu 1 juta sama dia pinjam 300.000 dalam bentuk uang. Sekarang kemarin itu saya hitung di angka 1,9 gram emas. Jadi balikin ke dia itu 10.300.000. Ya mau nggak mau. Soalnya uang saya tanya itu emas apa? Ya kan ada emas Kalimantan, ada emas itu nyebutnya ya. Nah, saya tanya kiainya, kiai itu dulu emas apa? Saya lupa namanya. Oh, emas paling bagus, seperti gitu kan? Bener nggak gitu? Gitu ya. Ya sudah kalau udah pada ngomong gitu. Sebenarnya sih kalau mau saya listrik bisa. Saya ngecek nih misalnya harga emas tahun sekian itu pakai handphone hari ini bisa. Ya sama mau hari Senin tahun 1990 itu hari Senin ada di tanggal berapa aja kan bisa sekarang gampang. Cuman ya sudah sama-sama redor dan saya bilang kita dibayar anak-anak yang saya mengumpulkan praktik begitu lumrah panjang yang lumrah. Ya makanya transaksinya gaji itu sebenarnya lebih kepada membantu, nggak ada unsur bisnis di situ. Ya. Pinjaman kontrakan 3 pintu tiap bulan 1.500.000 dia nggak bisa nyicil karena uang dari 1.500.000 itu menjadi miliknya. Ya, jadi mohon maaf ini saya sampaikan mungkin agak pahit bagi yang menjalani, mungkin ada yang menjalani atau pernah menjalaninya. Ya saya mohon maaf. Dan ya karena ada betul disampaikan. Ya izin. Wah itu ilmu kebibir ngeri selama. Gimana nggak ada untung ruginya kalau bapak berusaha membantu saudara, membantu kawan, nggak ada bahasa untung ruginya. Rugi dong saya sudah minjemin dia. Makanya ini kelemahan kita izin, kelemahan kita itu hutang piutang nggak mau mencatat, menganggap saudara. Maka kata ulama sampaikan hutang itu memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim, nggak bisa bayar, aduh, nggak berani ketemu, putus dari sini. Ketemu di jalan, lain mau segera putus kalau putus gitu. Nah, maka ada di dalam Al-Baqarah itu yang surat ayat paling panjang 1 halaman full itu membahas bagian itu. Maka mencatat jadi penting ya. Cuma gini kadang Pak, pinjam duit gitu ya, kita bikin transaksi telah minjam dari saya sekian puluh juta gitu ya, berjanji akan mengembalikan sekian-sekian dengan cara mengangsur gitu ya, diketahui oleh ada saksi 1-2 gitu ya, bertanda tangan ada Supri Pak Pur. Nah, tapi sebagian kita saudara aja nggak percaya. Iya. Itu yang jadi masalah. Kita nanti kalau mau nagih susah, saudara kita nagih. Tapi nggak percaya amat sih gitu ya. Uang segitu doang juga nggak bayar. Dia ada istilah mengatakan lebih galakkan orang yang minjem daripada yang minjemin. Putus silaturahim. Gara-gara itu gopek aja lagi bosan saya gitu. Gopek dong aja gak bayar kan gitu. Jadi ini riskan betul Pak. Urusan ini kok kaitannya sama duit luar biasa. Ya mudah-mudahan ini bisa dipahami gitu ya. Praktek semacam itu lumrah. Serius, saya di perkampungan itu biasa. Ya, saya dari dulu lahir sampai hari ini itu biasa. Makanya tuh kalau orang-orang yang di tempat itu ada orang tanah itu banyak banget gitu ya. Dan sama-sama kita begitu.
ngegade nggak bisa bayar, udah jual sama dia. Ngegade jual sama dia, udah. Karena udah nggak bisa bayar. Ya, coba bayangkan. Ini saya sampai entah berapa puluh tahun nggak tahu saya. Angka 200.000 itu nilai emasnya pada masa itu hari ini sudah 2 juta. Dia kan makin kaya pasti. Ya. Jadi udahlah kita seadanya saja. Kalau mau ngasih, mau pinjemin dengan cara baik, ya biarkan kita sama-sama untuk mendapatkan kebaikan. Sudah melewati waktunya. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada yang tersinggung, ada yang marah, silakan datang ke rumah saja. Karena ini harus disampaikan. Ya, Ustaz mau nanya, kalau minjem ke kakak bayarnya kan? Minjem ke kakak. Kakak minjem kakak itu nggak ada urusan dengan aku, ya kecuali ente masih kecil menjadi tanggungan kakak. Nah, kamu udah kerja nih, kamu jadi tanggungan dia, tapi udah sama-sama besar, namanya pinjam bayar. Ayo cepat bayar. Ayo kita akan dalam Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawat